Hai guys, di malam hari yang gelap, tepatnya di rumah Nanas yang memperlihatkan SpongeBob yang sedang belajar untuk mempersiapkan ujian supirnya. Terlihat Gary pun yang tertidur lelap karena menemani belajarnya. Meskipun sudah berjam-jam, namun SpongeBob nampaknya kesulitan dalam setiap kali menjawab persoalan tentang mengemudi. Bahkan saking kantuknya, SpongeBob pun mencoba menjawab dengan jawaban ala kadarnya. Hingga ketika SpongeBob benar-benar terlelap tertidur, secara tiba-tiba saja jawabannya kacau kemudian bergabung menjadi bentuk seperti gambar SpongeBob yang garang. Ia pun yang sedang tertidur, tangannya tiba-tiba digigit kesakitan hingga membuat SpongeBob terbangun. Kemudian sorot cahaya bulan yang memasuki ke dalam jendela yang menembus hingga membuat SpongeBob yang melihat cahaya itu terjatuh dari kursi. Sementara itu coretan bergambar itu mulai berevolusi berbentuk sebagai layaknya siluman serigala. Singkat cerita, keesokan paginya yang memperlihatkan SpongeBob yang baru terbangun, ia pun terkejut tatkala melihat seluruh ruangannya berantakan. Ia pun tak ingat apa-apa, sedangkan terlihat Gary yang benar-benar sangat ketakutan yang langsung masuk ke dalam rumahnya. Sepertinya tadi malam Gary telah mengalami masa yang sangat menegangkan. SpongeBob langsung segera pergi ke sekolah mengemudi karena ia sudah terlambat. Saat berada di kelasnya, Nyonya Puff melihat jika SpongeBob belum hadir di bangku kelas. Ia mengira jika SpongeBob telah berhenti yang membuatnya sangat senang. Namun tak berselang lama kemudian datanglah SpongeBob yang langsung merapat ke barisan. Melihat hal itu, Nyonya Puff mau tak mau harus memberikan lembaran ujian yang sedang berlangsung. Setelah lama menjawab soal yang memperlihatkan SpongeBob yang lagi-lagi terkena cahaya bulan yang membuat salah satu lengannya berubah menjadi seperti memiliki cakar. SpongeBob yang bingung pun kemudian langsung segera menyembunyikan perubahan pada lengannya itu. Ia pun secara diam-diam langsung segera meminta izin kepada Nyonya Puff untuk pergi ke kamar mandi. Di sana SpongeBob pun melihat perubahan itu semakin lama semakin menjalar kemana-mana. Tubuhnya perlahan-lahan mulai berubah layaknya seperti siluman serigala yang kena cahaya bulan langsung berubah. Para murid yang sedang belajar pun dikejutkan dengan suara auman serigala itu, akan tetapi mereka tidak menghiraukan sama sekali. Sementara di dalam toilet, SpongeBob yang sudah berubah jadi spons serigala mulai berulah dengan merusak fasilitas sekolah. Bahkan ia pun menggambar meme konyol Nyonya Puff di papan tulis sehingga membuat para muridnya tertawa guys. SpongeBob pun kemudian mulai mengacau dengan menggambar kumis, kemudian menggambar perahu yang bisa jadi kenyataan. Dengan itu SpongeBob bisa lebih leluasa merusak fasilitas milik Nyonya Puff. Para murid yang sedang belajar melihatnya langsung segera pergi dari sana. Aksinya tak sampai di situ saja, SpongeBob pun berusaha menyerang Nyonya Puff. Untung saja ia berhasil selamat. Di keesokan paginya terlihat SpongeBob yang terbangun dari tidurnya di tempat perpustakaan. Jadi inilah alasan Gary mengapa ia kelihatan sangat ketakutan. Karena ia telah melihat SpongeBob berubah jadi sangat jahat dan brutal. Ia pun tidak sadar dan tidak mengingat apapun setelah melakukan pengerusakan itu. Saat dia ditendang keluar, SpongeBob langsung segera mengganti pakaian. Kemudian meminta tolong kepada Gary untuk mengantarkannya kerja ke restoran Tuan Crab. Berjam-jam kemudian di malam hari yang memperlihatkan SpongeBob yang sudah berada di dapur sedang memasak roti Krabby Patty. Squidward pun menghampiri SpongeBob untuk meminta tolong pada hari Sabtu. Karena dia akan libur, ia pun disuruh jaga di tempat kasirnya. Tak lama dari itu, secara tiba-tiba saja datanglah Patrick yang memesan Krabby Patty karena perutnya sudah kelaparan. Akan tetapi, cahaya bulan kembali memantulkan sinarnya ke pensil, kemudian mengenai mata SpongeBob hingga membuatnya kembali berubah jadi brutal lagi. Ia pun bersatu dengan lembaran kertas milik Squidward, dan si Patrick pun kagum karena dikira SpongeBob sedang atraksi sulap. Squidward kemudian datang yang mencari kertas musiknya. Ia pun menanyakan kepada si Patrick, namun dia mengatakan jika dia tidak melihatnya. Squidward yang memeriksa ke dalam tempat kasir yang mana ia melihat buku untuk catatan menu pesanan telah dicoret-coret oleh SpongeBob. Ketika ia mengambil buku itu, ia pun dibuat sangat terkejut karena ia melihat kembali Doodle Bob yang jahat. Saking usilnya, ia menggambar kenakalan yang membuat Squidward langsung ditinju.
Tak sampai di situ, SpongeBob juga mulai merubah makanan dan minuman para pelanggan yang sedang makan hingga bisa bergerak. Hal itu dilakukan bertujuan untuk mengganggu para pelanggannya, bahkan saking takutnya mereka pun dikejar-kejar hingga menggigil ketakutan. Namun berbeda halnya dengan si Patrick yang perutnya sudah lapar, justru dia malah memakannya guys. Kerusakan yang mulai terjadi di mana-mana, sedangkan Tuan Krabs sendiri baru menyadari bahwa restorannya telah kacau dibuat SpongeBob. Ditambah lagi dia telah melihat uang kasir telah disobek-sobek, ia berusaha untuk melindungi semua uangnya. Namun sayangnya lagi dan lagi SpongeBob telah menggambar uang itu hingga menjadi bergerak. Tuan Krabs pun mendapat serangan hingga tubuhnya dibanting-banting, lalu ia menggambar spatula besar yang langsung dihantam kepada orang-orang yang berada di sana. SpongeBob yang sudah tak terkendali lagi kemudian pergi ke kota Bikini Bottom untuk melakukan aksinya kembali. Ia mulai menjahili bahkan Bubble Bass yang sedang makan es krim tak luput dari kenakalan SpongeBob. Setiap ada ikan yang lewat, kenakalannya akan semakin menjadi-jadi sangat brutal. Tuan Krabs bersama dengan orang-orang yang ketakutan berkumpul, mereka membahas tentang penyerangan yang tadi. Tak lama kemudian datanglah SpongeBob tanpa celana ke restoran itu. Seperti biasa dia tidak sadar dengan perubahan wujudnya di setiap terkena cahaya bulan purnama. Tuan Krabs yang menceritakan tentang keganasan itu kepada SpongeBob yang kelihatannya masih bingung. Di sana Tuan Krabs berencana akan melawannya dengan cara menggunakan penghapus perak. Ia kemudian langsung segera mengajak orang-orang untuk ikut bergabung bersama dengannya. Nyonya Puff yang paling bersemangat untuk membalas, SpongeBob pun meminta diajak oleh Tuan Krabs untuk melawan Doodlebob itu. Para ikan yang terkena jahilan itu kemudian langsung berangkat dengan menyusuri kota Bikini Bottom. Di jalan mereka menemukan berkas cakarnya dan secara kebetulan ada pedagang pensil yang sudah diasah. SpongeBob yang berada di sana lagi dan lagi berubah ke bentuk ganasnya. Bubble Bass, orang yang pertama kali disingkirkan oleh SpongeBob, tak ada satu orang pun yang menyadarinya. SpongeBob yang kembali lagi ke wujud aslinya, namun gara-gara ada si pelukis, SpongeBob pun harus berubah bentuk kembali dan mengganas serta melakukan penyerangan dan perusakan. Ia pun kemudian menerbangkan wanita kaya raya dengan menggunakan balon, lalu setelah berhasil ia pun kembali menyerang Squidward dan Patrick. Namun mereka berdua berhasil dikalahkan sehingga Tuan Krabs yang melihatnya langsung menunjukkan senjata andalannya yaitu penghapus perak. Tentunya SpongeBob pun langsung ketakutan dan segera pergi ke tempat gang sempit untuk bersembunyi. Ketika Tuan Krabs akan menyerang, datanglah Doodlebob asli yang langsung mencegah Tuan Krabs untuk menghapus. Di sanalah ia pun menceritakan kepada mereka semua, karena mereka tidak mengerti bahasanya, datanglah istri Bob yang memberitahu jika dia meminta maaf karena ulah dari kutukan yang ia berikan kepada SpongeBob, membuat orang-orang banyak yang menderita. Untuk itu ia pun langsung segera menghapus kutukan tersebut hingga pada akhirnya SpongeBob pun kembali lagi menjadi manusia biasa. Tuan Krabs dan warga kota Bikini Bottom pun dibuat sangat senang karena sudah tidak ada lagi ancaman untuk mereka. Selanjutnya Tuan Krabs pun mengucapkan terima kasih kepada Doodlebob karena sudah membantunya dari masalah yang terjadi. Namun lengannya yang sempat tergores, lalu datanglah penjual pensil yang menawarkan barang dagangan. Bersamaan dengan itu cahaya rembulan malam mulai mengenai mata Tuan Krabs dan di akhir film Tuan Krabs pun berubah sama seperti SpongeBob. Namun bedanya dia lebih ganas dan lebih brutal dari sebelumnya yang membuat semua orang ketakutan sangat panik. Yang kemudian film pun berakhir guys. I gotta bring some dried kelp and cleanse. I wouldn't touch you with a 10-foot. Some people. Hai guys, di suatu pagi yang memperlihatkan SpongeBob yang sudah terbangun gara-gara alarmnya yang telah dipasang berbunyi. Dengan itu, ia pun kemudian bergegas pergi ke ruang ganti meski sempat tersangkut selimut dan kepalanya tertimpa jam alarm. Ia kemudian langsung ke tempat ruang ganti. Di sana ia mulai memilih beberapa pakaian yang akan ia kenakan, termasuk segala keperluannya. Tanpa henti SpongeBob selalu saja mendapatkan kesialan di hari ia akan berangkat bekerja.
Tak lupa SpongeBob memakai klip dasi keberuntungan yang langsung ia pakai. Setelah semua pakaiannya sudah rapi, ia pun langsung segera bergegas pergi berangkat bekerja, yang mana di tengah perjalanannya SpongeBob hampir saja terkena berbagai benda-benda yang membahayakan tubuhnya. Namun untung saja dia selalu selamat dari insiden kecelakaan tersebut. Di tengah perjalanan dia pun bertemu dengan nenek tua yang akan menyeberang jalan. SpongeBob yang memang dasarnya anak baik kemudian langsung segera pergi untuk membantunya. Nyaris SpongeBob dan nenek tua itu berkali-kali akan tertabrak mobil yang lalu lalang di jalanan. Namun dia selalu selamat meskipun dia jatuh ke lorong pembuangan. Namun dia berhasil kembali lagi ke jalan setelah ditolong oleh seseorang guys. Setelah SpongeBob pergi, secara tiba-tiba saja datanglah si pengendara yang merusak sendiri setirnya hingga menyebabkan mobilnya menabrak pompa jalan. Air pun mulai keluar yang langsung membanjiri seisi jalanan. SpongeBob yang melihatnya langsung memanfaatkan momen itu untuk pergi ke tempat kerjanya. Namun air itu justru malah mengenai Squidward yang kebetulan berada di tempat kerja. Squidward yang cuek menanyakan kepada SpongeBob mengapa hari ini dia sangat ceria sekali. Ia pun mengatakan jika hari ini adalah hari miliknya, dikarenakan hari keberuntungan bagi klip dasi yang selalu dia pakai. Oleh sebab itu SpongeBob pun sangat menghargai klip dasi yang selalu ada untuknya dalam bekerja. Namun berbeda halnya dengan pemikiran Squidward, menurutnya hari keberuntungan itu tidak ada, melainkan itu hanyalah isi kepala SpongeBob lah yang sudah mengada-ngada. Pernyataan itu membuat SpongeBob shock karena temannya tidak percaya dengan keberuntungan. Namun ketika Squidward masuk, gak sengaja Tuan Crab membuka pintu hingga membuat Squidward terjepit di belakang pintu. Terlihat saat itu SpongeBob yang sedang menikmati pekerjaannya sebagai koki masak di restoran Tuan Crab. Dalam setiap menyajikan makanan Krabby Patty, SpongeBob selalu menikmati prosesnya. Dengan percaya diri, SpongeBob langsung mengantarkan masakannya kepada para pelanggan. Salah satunya yaitu Bubble Bass yang sudah menunggu masakan itu untuk ia nilai. Ternyata setelah dikunyah, Bubble Bass merasakan kenikmatan dan kelezatan pada Krabby Patty yang dibuat oleh SpongeBob. Dia pun ingin tahu resepnya, namun SpongeBob mengatakan jika itu hanya keberuntungannya saja. Tentu hal itu membuat seluruh para ikan sangat senang akan hal tersebut. Di malam harinya SpongeBob telah pulang dari tempat kerjanya. Namun dia justru saat di rumahnya malah tertimpa musibah secara bertubi-tubi. Tak henti-hentinya SpongeBob merusak semua barang-barang rumahnya sendiri. Singkat cerita, SpongeBob telah tertidur sangat pulas, tapi jam alarmnya telah berbunyi kembali seperti biasa. Hari-harinya SpongeBob akan berganti baju, pasti ada aja kesialan yang selalu datang. Ketika dia sudah berada di bawah, SpongeBob panik karena klip dasi keberuntungannya telah menghilang. Tentu SpongeBob pun langsung segera mencarinya di segala penjuru rumah, berharap dia bisa menemukan klip dasi itu kembali. Namun meski telah dicari di berbagai tempat rumahnya, SpongeBob tidak bisa menemukan benda tersebut. Dia sangat kesulitan untuk mendapatkannya kembali. SpongeBob akhirnya menangis terseduh-seduh, ditambah lagi jam kerjanya sebentar lagi akan segera tiba. Karena SpongeBob yang panik mencari benda itu akhirnya membuatnya hampir terlambat. Baru saja akan berangkat justru dia harus terima berbagai musibah, mulai dari tersengat ubur-ubur, kemudian tubuhnya terjerat tali anak-anak yang sedang bermain. Lalu SpongeBob terjebur masuk ke saluran, sayangnya kali ini tidak ada yang menolongnya, karena orang biasanya telah datang terlambat. Kesialan tak henti-hentinya datang terus-menerus silih berganti. Bahkan SpongeBob pun telah dirampok oleh nenek tua yang biasanya selalu ditolong olehnya. Lalu ia pun tak sengaja tertabrak perahu yang sedang melaju hingga membuat mereka menabrak salah satu pedagang di sana. Tabung gas pun meluncur setelah terkena api yang membuat SpongeBob terbawa bersamanya hingga sampai ke tempat kerjaan. Squidward pun bertanya kepada SpongeBob mengenai apa yang sudah terjadi dengannya. SpongeBob menjelaskan jika dia telah kehilangan klip dasi keberuntungan, sehingga dia selalu mendapatkan kesialan di mana-mana. Namun Squidward dengan pikiran jernihnya menganggap jika klip dasi itu tidak ada hubungannya dengan keberuntungan SpongeBob. Saat berada di dapur, SpongeBob yang sudah mulai mempersiapkan segala masakannya,
Ketika dia akan memanggang daging, justru dia tersandung yang menyebabkan semua daging masuk ke dalam sampah. Yang tersisa hanya satu daging yang kemudian langsung ia panggang. SpongeBob yang menggunakan spatula untuk menggoreng, akan tetapi spatulanya mengalami masalah sehingga menyebabkan daging panggang itu gosong. SpongeBob dibuat panik tatkala masakannya malah mengeluarkan api. Sementara itu Squidward yang sedang melayani pelanggan si wanita kaya raya akhirnya mulai mendapatkan satu gepok uang setelah dia mendapatkan saran untuk makan di luar saja. Akhirnya sekian lama SpongeBob telah berhasil memasak Krabby Patty untuk disajikan kepada Bubble Bass yang sudah menunggu. Hanya sekali merasakan Krabby Patty yang enak, Bubble Bass langsung segera mengkritik jika kali ini masakan SpongeBob tidak enak dan rasanya terlalu hambar. Tentu hal itu membuat SpongeBob sangat panik dan hampir pingsan mendengarnya. Untung saja Tuan Crab datang menghampirinya dan menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi dengannya. SpongeBob yang nampak sudah pasrah menjelaskan jika dia telah kehilangan klip dasi keberuntungan sehingga dia selalu mengalami nasib yang buruk terus-menerus. Tuan Crab yang mendengar hal itu langsung dibuat panik hingga langsung berteriak sambil melakukan ritual pembakaran asap untuk menghindari kesialan yang terus berlanjut karena restoran yang telah dibangun olehnya sampai saat ini belum pernah mengalami kesialan, guys. Tuan Crab yang langsung segera mengusir semua para pelanggan yang sedang makan. Oleh sebab itu, karena dia takut bangkrut, Tuan Crab langsung meliburkan kedua pekerja. Tentu hal itu membuat Squidward sangat senang mendengar perkataan itu, guys. Berbeda dengan SpongeBob yang nampak murung dan bersedih, Squidward menyadari jika kemungkinan besar hari keberuntungannya SpongeBob telah berpindah kepadanya. SpongeBob kemudian menceritakan semua hal ini kepada si Patrick yang kebetulan berada di atap rumah yang sedang memegang tongkat panjang. Meskipun SpongeBob meneteskan air mata yang memintanya untuk berpelukan, namun si Patrick menolaknya karena dia takut hari kesialan SpongeBob akan berpindah. Di sini si Patrick memberikan saran jika SpongeBob harus menemukan benda jimat keberuntungan lain. SpongeBob yang mendengarnya langsung segera pergi untuk mencari. Ternyata si Patrick Star juga memiliki jimat keberuntungan, yaitu tongkat yang dipegang olehnya. SpongeBob kini sudah berada di ladang ubur-ubur. Dia telah menemukan jimat baru, yaitu tanaman. Namun ternyata justru tumbuhan itu membuatnya sial. Karena tubuhnya terseret oleh kendaraan besar, hal itu membuat SpongeBob terbawa hingga ke tepi jalan, yang membuat tubuhnya terombang-ambing karena ditabrak berbagai perahu yang berlalu lalang. Setelah SpongeBob mencari jimat yang sekarang sudah berada di tangannya, yaitu kaki kelinci laut, namun ternyata kelinci itu masih hidup. Alhasil kedua mata SpongeBob langsung dibuat babak belur. Bahkan saat dia berjalan sekalipun terus mendapatkan berbagai kesialan, di sana dia justru melihat Squidward yang sedang bermain musik klarinet yang disukai oleh banyak para ikan yang mendengar suaranya. Kesalahan terbesar Squidward yaitu justru dia malah menertawakan nasib buruk SpongeBob yang telah ia alami. Bahkan semua orang menertawakannya, SpongeBob akhirnya menangis terseduh-seduh. Hingga di dalam tubuhnya keluarnya jimat klip dasi miliknya. Akhirnya dari semua serangkaian yang telah terjadi kepada hidupnya, membuat SpongeBob sadar jika benar dengan perkataan Squidward selama ini. Keberuntungan itu hanya berada di dalam isi kepala saja. Oleh sebab itu, SpongeBob langsung membuang klip dasi itu karena dia juga tidak selamanya selalu bernasib buruk. Namun setelah tubuhnya tertimpa berangkas besar, SpongeBob langsung segera mengambil kembali klip dasi itu untuk berjaga-jaga. Terbukti setelah dia memakainya, SpongeBob memiliki hari keberuntungan kembali. Squidward yang telah sadar jika keberuntungan SpongeBob telah kembali itu artinya dia akan tertimpa berbagai kesialan. Dan benar saja semua orang pergi setelah mendengar suara musik klarinetnya Squidward. Tak sampai di situ saja penderitaannya, dia justru malah tertimpa berbagai barang-barang besar hingga membuatnya terkapar tidak berdaya. Yang kemudian film pun berakhir, guys. My luck.